إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menjalankan ibadah dari ibadah-ibadah yang Allah SWT syariatkan kepada kita. Di antaranya adalah salat Idul Adha. Kenikmatan yang luar biasa. Yang mana dari kenikmatan yang paling besarnya dan itu tidak kita ragukan lagi adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, dan demikian juga setelahnya nikmah dari kita dipertemukan oleh Allah SWT Idul Adha. Dari Id ke Id, maka kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiyah. Ini merupakan suatu anugerah, minnah dari Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri. Sidang Id yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mewajibkan al-hajj kepada hamba-hambanya yang mereka mampu untuk mengadakan perjalanan kepadanya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib pergi haji atas manusia kepada Allah ke Baitillahil Haram bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Dan dia termasuk dari arkanul Islam. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Ini menunjukkan tentang besarnya syariat ini. Yang mana Allah SWT mewajibkan atas setiap hamba yang mampu untuk mengadakan perjalanan kepadanya. Sesungguhnya ibadah ini tempatnya khusus. Yang mana tempatnya Allah SWT menentukan. Rasul SAW yang mengajarkan kepada kita di mana tempatnya ketika kita haji, yaitu di Mekah. Di Mekah, seorang yang ia ingin mengadakan perjalanan haji, bukan di tempat yang lainnya. Meskipun tempatnya itu di dunia, di Mekah, akan tetapi di sana, di dalam amalan-amalan, di dalam ibadah haji memiliki keserupaan, kemiripan dengan amalan-amalan yang itu menuju ke akhirat nanti. Dari seorang yang ia pergi ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina, dari mereka wukuf di Arafah, ketika mereka berihram, dan yang lainnya. Ini semuanya ulama memberikan faedah bahwa sesungguhnya dari ibadah-ibadah haji ini memiliki kemiripan di dalam kita
menjalani hidup ini menuju ke akhirat nanti. Bagaimana itu? Di antaranya adalah ketika seorang dari jamaah haji yang ia pergi menuju Baitullahil Haram, maka dia tinggalkan harta bendanya, keluarganya, dan demikian juga kampung halamannya. Dia tinggalkan semuanya menuju ke Baitullahil Haram. Ini mengingatkan kita bahwa manusia akan kembali kepada Allah SWT. Dia akan menuju kepada Allah, menuju ke akhirat. Yang mana akan ditinggalkan itu semua dari harta-hartanya. Ditinggalkan keluarganya. Dan dia tinggalkan kampung halamannya. Yatba'ul mayyit salasatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti si mayit ada 3. Yang 2 kembali dan yang 1 akan tetap. Yang 2 yaitu keluarganya akan kembali. Hartanya akan kembali. Setelah mereka menguburkan dari jenazah tersebut, maka keluarganya akan kembali ke rumah-rumah mereka masing-masing. Dan demikian juga harta yang mereka miliki. Adapun yang 1 akan dibawa oleh si mayit, yaitu amalannya. Di sini mengingatkan bahwa semua dari amalan hamba hanya 1 yang dibawa. Dengannya tidak ada yang bermanfaat itu semua kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, idza matal insan inqata'a amaluhu. Sungguhnya ketika manusia itu meninggal maka akan terputus amalannya. Illa min salas, kecuali 3 hal. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salih yad'u lah, dan anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Dengannya mereka yang pergi haji, maka mereka mempersiapkan dirinya untuk membawa bekal untuk mereka ke sana nanti. Dengan itulah dikatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya dari bekalnya, dari hartanya dan yang lain. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dunia ini tempat beramal, belum hisab. Di sini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan-amalan saleh. Dengan amalan ini kita akan bawa nanti menuju ke akhirat. Ikhwani fid din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya seorang ketika dia pergi ke haji, maka tidak diasingkan lagi yang namanya ihram. Seorang berihram dengan memakai 2 helai kain yang berwarna putih. Semuanya mereka memakai pakaian tersebut bagi para laki-laki. Ini semuanya mengingatkan kita ada kemiripan dengan seorang yang ia meninggal, maka dia akan dikafani dengan kain yang putih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Sungguhnya itu adalah sebaik-baik pakaian. Dan kafanilah jenazah kalian dengan kain yang berwarna putih. Mirip dari apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Dengan mereka memakai pakaian yang putih. Mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita semuanya akan mati. Kullu nafsin da'iqatul maut. Dan akan dikafani dengan kain yang putih. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya dari jabatan, kedudukan, itu semuanya di mata Allah SWT tidaklah menambah dari pahala mereka. Demikian juga dari rupa-rupa mereka. Dan demikian juga dari badan-badan mereka. Tidak akan menambah dan mempengaruhi dari beratnya timbangan nanti di akhirat.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah SWT tidak melihat wajah-wajah kalian, badan-badan kalian. Akan tapi Allah SWT melihat ke hati-hati kalian. Maka di sini mengingatkan kepada kita semuanya agar kita tidak boleh sombong. Kibr. Haram hukumnya. Kenapa? Karena sungguhnya di mata Allah SWT orang yang sombong akan diadab oleh Allah SWT dan tempatnya di neraka. Wal'iyadu billah. Maka seorang ketika ia memakai ihram, maka ia melihat saudara-saudaranya semua sama. Mereka semua memakai kain ihram serba putih. Nah, dengan itu seorang ketika dia memakai kain ihram, maka dia pun mirip mereka, ingat akan kematian. Ikhwani fid din, azani wa azakumullahu jami'an. Sesungguhnya jamaah haji ketika mereka wukuf di Arafah, semuanya mereka wukuf di Arafah. Karena sungguhnya yang namanya haji intinya di Arafah. Dan dia adalah rukun min arkanil hajj. Rukun dari rukun haji. Al-hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah, wukuf. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia kelak akan berkumpul di padang mahsyar. Mereka semua dikumpulkan di satu tempat dari awalnya hingga akhirnya manusia dikumpulkan oleh Allah SWT dalam keadaan hufatan, uratan, hurla. Dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak berkhitan. Kembali sebagaimana semula di awal dia dilahirkan dari perut ibunya. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan ingat bahwa sungguhnya kelak di yaumul qiyamah mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar. Adina azani wa azakumullahu jami'an. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Sungguhnya manusia kelak akan dikumpulkan di yaumul qiyamah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rijal yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." Tentunya laki-laki dan perempuan saling melihat kalau begitu. Maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yahummahum dalik." Wahai Aisyah, sesungguhnya perkara yang ada di waktu itu sudah melupakan mereka dari mereka saling melihat satu dengan yang lainnya. Dari mereka dalam keadaan memikirkan diri-diri mereka masing-masing. Apakah mereka termasuk dari orang-orang yang selamat? Amalan-amalan mereka akan ditimbang oleh Allah SWT. Amalan-amalan mereka akan dihisab. Nah, dan proses-proses yang lainnya. Sehingga urusan ini semuanya membuat mereka tidak ada lagi mereka memikirkan melihat satu dengan yang lainnya. Demikian mereka ketika di Arafah dalam keadaan seperti itu. Mereka semuanya beribadah kepada Allah SWT. Mereka memikirkan agar amalan-amalan mereka diterima oleh Allah SWT. Dengan itu mereka khusyuk. Mereka beribadah kepada Allah SWT. Ikhwani fid din, azani wa azakumullahu jami'an. Setiap di antara kita hendaknya mereka memikirkan diri mereka masing-masing. Sebelum yang lainnya. Sebelum keluarganya. Sebelum saudaranya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena kelak mereka akan dibangkitkan sendiri. Yani sendiri-sendiri dan masing-masing. Dan mereka pun dihisab masing-masing. Maka kita mengharap dari catatan amalan kita dapatkan baik
Dari amalan-amalan yang kita dahulu amalkan di dunia ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkan Alkitab, catatan amalan diletakkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dosa, mereka khawatir akan catatan-catatan yang ada di hadapannya. Dan mereka mengatakan, ya wailatana. Mereka mengatakan, aduh celakalah aku. Catatan apa ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan dicatat. Dan Allah SWT yang akan membalasnya. Dan Allah SWT tidak berbuat zalim kepada hambanya. Maka ketika kita dipertemukan oleh Allah SWT dengan Idul Adha, maka hendaknya kita mengingat bahwa sesungguhnya ibadah-ibadah ini ada kemiripan dengan perjalanan menuju akhirat. Sehingga di samping kita senang dan gembira dipertemukan oleh Allah SWT dengan Idul Adha, maka bukan berarti kegembiraan kita melanggar dari batasan-batasan Allah SWT, dari hal-hal yang haram. Maka dengan itu kita semuanya mengharap mudah-mudahan kita semuanya diberi istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan sedih ataupun dalam keadaan gembira. نكتفي بهذا القدر الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.